Halo, cek sound, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Selamat malam, Mbak Mei. Ya, bisa dengar suara saya ya. Oke, teman-temannya kemana ini, Mbak? Oke, Mbak Mei, dipanggilin ya. Kelas sudah dimulai. Kita tunggu 5-10 menit dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo, Mbak Khairia. Halo, Mbak Marni. Ya, selamat malam. How are you today? Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Marni. Ya, sudah tidak terasa kita akan di penghujung tahun 2015 ya, dan akan memasuki tahun ke 2016. Ya, tahunnya tetap berjalan ya. Baik, suara saya terdengar baik di sana Mbak Marni?
Mbak Khoiria, Mbak Mei, bagus suara saya. Ya, Happy New Year, you too. Ya, ini teman-teman sudah ada acara dengan menyambut tahun 2016. Kemana acaranya? Di kandang. Ya, ya, I'm fine. Thank you, Mbak Marni. Okay, nothing special, but you can make it so special if you want. Baik, kita mulai saja ke materi ya, biar tidak terlalu malam. Biar nanti teman-teman nyusul. Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah sedikit membahas tentang how to write an event. Jadi bagaimana cara menulis event, ya, aktivitas atau kegiatan ya. Nah, minggu kemarin juga kita telah membahas sedikit mengenai simple past tense. Oke, teman-teman masih ingat apa itu simple past tense yang pernah dibahas dari saya sebelumnya? Simple past tense itu apa? Masih ingat? Nah, ini contohnya. I won the first rank at the singing contest. They saved me hugs and kisses. They wait for me at home to celebrate it. My mother cooked various kinds of fruits. Okay. Simple past tense. Oke. Saya akan membahas sedikit tentang simple past tense ya. Oke, simple past tense. Baik. Ini ada sedikit PowerPoint membahas tentang simple past tense. Jadi yang pertama adalah simple past tense rules. Aturan-aturan yang terdapat dalam simple past ya. Bagaimana cara membuat simple past tense. Kemudian pada simple past tense itu ada yang namanya regular verb dan irregular verbs or not regular verbs. Jadi ada yang namanya perubahan kata kerja. Ada yang namanya perubahan kata kerja yang biasa dan ada yang namanya perubahan kata kerja yang tidak biasa. Apa yang biasa dan tidak biasa itu nanti saya akan bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian bagaimana cara melihat apa bedanya simple past dan simple present. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa past tense itu adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas yang dilakukan di masa lampau. Nah, apa saja? Ini ada signal words. Jadi ada yang namanya tanda ya. Tanda sebuah kata-kata. Kemudian how to make a question form in simple past.
and how to make negative form in simple past. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang aturan-aturan dalam membuat simple past. Oke, gimana? Teman-teman sudah siap? Kita akan membahas tentang simple past rules. Kelihatan tulisannya, Mbak? Oke, sebentar. Terlalu kecil ya. Ya, emang kecil ya. Ya, nanti disesuaikan aja, Mbak. Saya nggak bisa membuat lebih besar lagi tulisannya. Sebentar, saya upload yang PDF-nya, coba barangkali itu lebih simpel. Sebentar. Nah, ini bentuknya PPT atau PowerPoint. Kalau ini bentuknya PDF. Coba nanti saya akan lihat PDF bisa diperbesar ternyata ya. Baik, kita belajar pakai PDF saja. Nah, ini agenda kita seperti yang tadi kita lihat ya. Nah, segini ya. Tulisannya emang segini, Mbak. Oke, baik. Kalau ini bagus. Baik. Ya. Nah, simple past rules. Jadi, pada simple past rules itu kita akan membahas tentang atau mengenai aturan-aturan main dalam membuat simple past. Jadi simple past itu menceritakan atau menjelaskan, menggambarkan sesuatu yang terjadi setelah yang lain di masa lampau ya. Jadi sesuatu aktivitas yang terjadi di masa lampau. Apa itu masa lampau ya? Masa lampau itu suatu aktivitas yang terjadi setelah aktivitas yang sekarang. Nah, yang tadi saya bilang diskusi mengenai tahun baru di awal itu sudah termasuk lampau ya. Seberapa lampaukah? Nah, itu setelah kita ngobrol seperti ini. Nah, yang perkataan yang sebelumnya itu adalah masa lampau. Gitu, paham nggak mengenai konsep ini? Oke, baik. Contohnya pada simple past itu kalimatnya, contoh kalimatnya. First, Bob read the book. First, Bob read a book. Then he went to bed yesterday night. Yesterday night. Nah, di sini ada contoh when. Nanti akan kita bahas apa itu when. When itu udah bentuk dari irregular verbs. Nah, ini contohnya saja dulu, saya nanti kasih tahu. Saya liatin aturan-aturannya ya, nanti setelahnya, later on. Baik, last week I came to a church and then I took the road right. Last week I came, nah ini perlu ditandai, I came to a church, then I took the road right. Oke, kemudian simple past berikutnya adalah actions that happen at a specific time in the past.
Jadi suatu tindakan atau aksi yang terjadi pada suatu waktu khusus di masa lalu. Jadi kejadian atau aktivitas yang khusus di waktu tertentu. Misalkan kemarin, yesterday, kemudian last year, tahun lalu. Yang lalu-lalu itu merupakan past tense, ya. Tulisannya nggak kelihatan. Tadi katanya bagus. Aku gedein lagi. Ya, saya besarin lagi ya. Nah, ini kelihatan nggak, Mbak? Tuh kan, layarnya nggak muat. Iya, idealnya emang segini. Nah, gimana, kelihatan nggak? Gimana, Mbak? Sudah pas? Mbak Marni? Gimana Mbak Marni, Mbak Mei? Sudah pas segini tulisannya? Ya, bisa mungkin ya. Saya coba menyesuaikan dengan layar di smartphone atau Windows teman-teman ya. Ya, Mbak Siti Khairiah juga pakai Windows ya. Mei juga. Tulisannya kelihatan tuh gimana, Mbak? Baik, saya perkecil lagi deh. Nah, segini ya. Ya, gimana Mbak Marni? Oke, ya udah. Baik. Simple past tense yang ini ya. Itu action that happen at a specific time in the past. Jadi ada waktu khusus di sini yang menandakan bahwa itu adalah past tense. Contohnya adalah yesterday di sini. Kemarin, ya. Kemudian last year, tahun lalu, tahun kemarin. Nah, ya. I had a great time in America last year. Yesterday. Nah, itu adalah merupakan simple past tense. Oke. Oke, guys. Oke, next. Ada yang namanya simple past itu yang namanya regular verbs. Regular verbs. Jadi teman-teman bisa mengubah dari present tense ke simple past itu tinggal mengubah verbnya saja. Contohnya gini, add ed to the regular verb look, contohnya jadi looked. Watch, jadi
watched. Nah, some verbs you need to change a bit. Oke, contohnya gini. Verb ending in. In pakai e. Consonant plus e. Y. One vowel and one consonant. Ini ngerti nggak maksudnya? Add only add minus d. Change to e and add n. Double consonant and add ed. Nah, ini contohnya ini. Ada contohnya nih ya. Contohnya. Life. Live ya. Lift. Date. Dated. Dated. Kemudian carry. Carried. Nah, ini ada ed ya. Y-nya hilang. Y-nya diubah ke i dan ditambah ed gitu. Carried. Kemudian cry. Cried. Apalagi Mbak Fairia yang Y itu pakai Y. Try. Mencoba jadi tried. I tried to. Nah ya. Y diubah jadi I plus ed. Ya, love. E ya. I itu E. Kemudian hanya menambah D saja. Moved. Good ya. Like. Jadi like ya. Apalagi, ayo, apalagi. Kemudian apa kata kerja? Verb. Ya, apalagi cari ya, cry, try, carry. Handle. Jadi handle. Ya, selamat malam Mbak Mei Fuza. Take a seat please. We are talking about the simple past here. Open. Ya, open. Open. Open jadi open. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai. Mai Fuza, ya. Silakan. Ini kita membahas tentang simple past tense. Ya, kejadian di masa lalu. Oke, kita coba lagi ya, yo. Yang praktik ya. Ya, apalagi Mbak yang nomor pakai Y itu carry, cry, try. Apalagi fry. Fry, bisa fry? Menggoreng.
ya. Fly jadi Fred. Nah, cover. Yes, good. Jadi covered. Ya. Oke, apalagi Mbak? Sekarang yang one vowel and one consonant. Seperti stop. Itu ada dua P-nya. Double consonant. Surrounded. Ya. Oke, apalagi? Oke, gitu ya. Contohnya ini seperti ini. Baik, selanjutnya ada yang namanya simple past menggunakan irregular verb atau kata-kata yang tidak biasa. Jadi apa sih maksudnya yang tidak biasa? Jadi ketika kita mengubah dari present atau verb 1 itu ke verb 2, itu mengubah susunan katanya juga. Jadi contohnya seperti ini. Begin, began. Break, broke. Come, came. Drink, drank. Fall, fell. Forget, forgot. Get, got. Speak, spoke. Nah, itu contoh irregular verb. Oke, apalagi selain ini? Masih ada banyak sekali ya. Apalagi selain yang disebutkan di atas. Kalau bahasa verb satunya go, bentuk keduanya apa? Bentuk keduanya, nah kan masih ada yang salah ya. Bukan going, Mbak, tapi when. Itu. Ya. Go itu bentuk keduanya when. Go, when. Drive, drove, driven. Nah, itu bentuknya. Drive. Itu drove. Kemudian apa lagi? Wake. Itu woke. Sleep. Slept. Eat. Ate. Ayo, apalagi? Saya udah banyak nih. Run. Ran. See. Saw. Nah, enggak. Work itu, kalau work itu ke worked. Nah, itu. Bukan ya, ini bukan termasuk irregular. Oke? Walked. Bukan ya. Ayo, apalagi? Drive, drove, wake, woke, sleep, slept, eat, ate, run, ran, see, saw. Nah,
throw, ya. Throw jadi through. No jadi new. Yo, ayo Mbak Mehua, Mbak Khairiyah, Mbak Maifuza. Yo, mau nanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Nope. Ya, oke. Jadi sudah paham ya mengenai konsep dari irregular verb. Jadi irregular verbs ini memang kita harus melihat kamus. Apa bentuk pertamanya apa, bentuk keduanya apa gitu ya. Biasanya di kamus juga menyediakan regular dan irregular verb. Jadi teman-teman juga nanti bisa searching di Google ya mengenai regular dan irregular verbs. Seperti itu, Mbak. Baik, kita lanjutkan. Nah, simple past final words. Jadi past tense juga mempunyai tanda ya yang menandakan bahwa itu adalah yang terjadi di masa lampau. Contohnya ago. Ago. Nah, ini. Ago itu masuknya masa lampau. In 2011. In 1999. 1999. Last month. Last week. Last year. Yesterday. Itu final words. Final words. Tanda ya. Tanda untuk menjelaskan ini adalah simple past. Oke guys, polanya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada tanda itu bisa dipastikan bukan past tense. Oke, contohnya last year. Kita lihat dulu tandanya. Oh, ini last year. Jadi kita jawabnya bentuk kedua dari makan. Ate. Ya. I ate orange last year. Kemudian pergi, ini pergi ya. We went to school every day in 1999. When, bentukan dari go. We go to school every day. Nah, kalau ini menjelaskan di masa lalu, tahun 1999. We went, jadi bukan we go ya. Kita menggunakan went untuk bentuk kedua dari go. Ini merupakan dari irregular verbs. Oke, kemudian ini ada tanda ago. Lalu ya, yang lalu. He took his dog for a walk a month ago. Jadi he take ya. Bahasa presentnya adalah take. Oke, saya akan tuliskan. Ini adalah take. Take, kemudian dari go, kemudian yang ketiga lah, ini take nomor 3, yang pertama adalah it. It, go, and take. Baik, bisa diikuti teman-teman. It, go, and take. Jadi berubah dalam bentuk past tense-nya adalah ate, went, and took. Oke ya. Ada pertanyaan nggak dari signal words ini? Simple past signal words. Do you have any questions about this one?
Halo. Halo guys. Halo Mbak Mei, Mbak Khoiriah, Mbak Mei Fuza. Ini kok nggak ada suaranya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Base form menjadi past tense. Oke. Jadi gini loh. Present ya, present tense. Aduh, kalau nggak tahu format present tense-nya dulu langsung ke past tense, bingung juga ya. Oke, baik. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai present tense dan past tense. Gitu dah maksudnya, Mbak Meifuza. Begitu kan? Jadi misalkan present tense itu suatu aktivitas yang dilakukan sekarang. Ada subjek plus verb one. Nah, contohnya apa? Contohnya I eat now. I eat now. I walk. I walk. Kemudian I see. I drink. I cook. Nah, jadi ini bentuk dari present tense atau kalimat yang menjelaskan waktu di masa sekarang. Gitu loh. Ada subjek, ada verb satu. Contohnya apa? I eat now. I walk. I drink. I cook. Ya, Mbak Marni, nggak apa-apa. Baik. Untuk mengubahnya ke past tense, ya. Ini kan ada present, ada past. Ini aja bedanya ya, waktu. Oke, ada subjek. Tetap kalau kita akan membuat kalimat, tetap saja harus ada subjek plus verb bentuk kedua. Apa aja sih bentuk kedua itu? Nah, contohnya dari bentuk yang pertama ini, misalkan berarti I ate yesterday. Kemudian I walked last night. Kemudian I drank. Benar? Kata drank, benar? Ya, betul ya. Saya juga kadang-kadang masih menggunakan kamus ya untuk melihat apakah itu bentuk keduanya irregular verb dari drink. Ya, drank yesterday. Kemudian I cooked
1 month ago. Oke, gini perubahan bentuknya ya. Dari I eat now ke I ate yesterday. I walk ke I walked last night. I drink ke I drank yesterday. I cook ke I cooked. Jadi yang berubah adalah ini. Verbnya ini bentuk verb 2. Ada bentuk verb 2, bentuk verb 2, bentuk verb 2, bentuk verb 2. Baik. Begitu Mbak Maifuza. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, it's okay. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Baik. Mbak Marni, gimana Mbak Marni? Ada pertanyaan, Mbak? Waduh, nggak kelihatan. Oke, nanti mungkin lihat rekamannya bisa kelihatan kali ya. Baik. Baik, gimana sekarang? Kelihatan? Gimana? Oke, kelihatan setengah. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat pertanyaan dari simple past ya. Oke, to form a questions, did plus subject and infinitive. Jadi yang bentuk keduanya adalah did-nya ya. Jadi contohnya did itu dari do. Did. Nah, do itu did. Jadi ini verb satunya. Ini did itu verb 2. Infinitive itu adalah verb 1. Nah, oke. Coba lihat contoh di bawah ini. I ate orange in 2011. Did I eat? Nah, jadi berubah lagi kalau di pertanyaan. Jadi hanya did saja yang berubah ya. Dari do.
sebenarnya di sini ada do. I do eat orange in 2011. Do-nya itu diubah menjadi did di depan ini. Jadi I eat orange in 2011? Nah, yes, harus masa lampau itu harus pakai went. Ya, dimatiin sama kakeknya. Pantesan tadi log out sendiri ya. Ya, oke. Nyalain lagi aja, Mbak. Oke, ya wes. Jadi, ya menggunakan when. Itu masa lalu memang menggunakan when. Memang eh di bahasa Inggris itu aturannya seperti itu, Mbak. Jadi, go itu berubah menjadi when ketika kita berbicara mengenai masa lampau. Kalau di Indonesia kan tidak, bahasa Indonesia kan enggak. Kalau kita makan sekarang dan makan kemarin itu sama, hurufnya makan, M-A-K-A-K, dan N, makan. Nah, kita pergi, I go to campus, I go to school now. Nah, itu beda kalau di bahasa Inggris kemarin ya. I went to school yesterday. I go to school today. I I went to school yesterday. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak berubah perginya itu, pergi. Go itu kan pergi. Jadi saya pergi sekolah sekarang. Saya pergi sekolah kemarin. Pergi, tetap pergi gitu. Kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris, pergi, go, itu kalau berbicara kemarin itu berubah menjadi when. Nah, itu analoginya, contohnya. Oke, when sama when di sini ada kapan. Ya, kapan. Nah, itu bedanya. Kalau when, jadi gini, ada, oke, bagus ya pertanyaannya Mbak Marni. Itu beda, sudah beda arti Mbak. When itu kapan atau ketika artinya. Tapi kalau when itu adalah go atau pergi. Ya. Oke, gitu ya konsepnya. Baik, untuk memperjelas, saya akan membuat atau akan membuat latihan ya untuk teman-teman menyelesaikan soal. Biar teman-teman tahu bedanya lebih dalam, apa bedanya simple past dan past tense sendiri. Simple past dan present tense maksud saya. Oke, kita sebelumnya belajar dulu ini. He took his hot dog for a walk ya last week. Took di sini. Took menjadi take. Asal dia menggunakan kata tanya. Jadi, did he take his dog for a walk last week? Nah,
Seperti itu ya polanya ya. Mohon nanti dicatat atau diingat. Atau nanti teman-teman boleh lihat rekamannya ya setelah ini. Oke, baik. Kemudian ada simple past negative form. Jadi bentuk negatif dari simple past tense. Oke, bentuk negatifnya itu apa? Nah, kita harus tahu bentuk positifnya dulu. Nah, contohnya adalah Baik, contohnya adalah seperti ini. I knew Covent Garden. I didn't know Covent Garden. Ya. Kemudian ada we went to school every day. We didn't go to school every day. He took his dog for a walk. He didn't take his dog for a walk. Oke, dia hanya menambahkan did-nya itu menjadi didn't, did not ya. Jadi asal kata dari I don't know, jadi I didn't know. Nah, itu. Saya tidak tahu, I didn't, I don't. Saya tidak ya. Tidak, don't. I didn't know, I don't know. Saya tidak tahu. 我不知道。Ya, seperti itu. Baik. Nah, selesai kita bahasan mengenai past tense, simple past tense itu sudah selesai ya. Ada pertanyaan so far? Do you have any questions so far? Before you do your exercise? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, oke, nanti kasih tahu sama teman-temannya ya yang belum sempat masuk. Ya, Mbak Hoiria. Ya, nanti kasih tahu ke teman-temannya yang belum sempat masuk. Lihat rekamannya, nanti coba latihan-latihannya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, penjelasan dari simple past tense hanya segitu saja Mbak materinya. Jadi, kita lanjut dengan latihan ya. Nah, latihan untuk membuat atau sejauh mana teman-teman bisa menguasai form atau format atau penjelasan tentang simple past. Nah, di sini ya. Bisa nanti saya kirimkan tugasnya di grup. Ya, nanti teman-teman silakan isi. Nanti mungkin next time, next meeting, we are talking about simple past again to make sure you can fully understand about simple past form. Ya, saya akan menjelaskan di minggu berikutnya. Saya akan memastikan bahwa teman-teman mengerti benar tentang cara atau bentuk simple dari past tense-nya ini. Ya, oke. Ya, homework.
dikerjakan ya. Semampunya saja, sejauh mana teman-teman bisa menguasai simple past. Ya, dikerjakan semampunya saja sampai mana? Ya. Ini ada 14 halaman. Tapi tidak mesti semua, semampunya saja yang teman-teman bisa. Di sini bisa gunakan kamus boleh, Google juga boleh, silakan. Banyak ini, Mbak. Ada latihannya banyak banget di sini. Ada mencocokkan, ada buat kalimat, ada scramble words. Ada seru ini, seru ya. Nah, ini. Di sini nanti ada yang kita harus menggunakan kamus di sini. Ada past tense irregular verb, contohnya ada cut, dig, cost, meet, read, write, run. Kemudian ada word scramble di sini. Apa word scramble itu adalah menyusun kata-kata yang acak. ETNW jadinya when. Presentnya bentuknya adalah go. Misalkan mecha, jadi ada MECA. Jadi kalau bahasa past tense jadi came. Nah, itu contohnya ada ya di atasnya ya. Kemudian irregular verb bingo di sini ada. Instructionnya ada di sini. Wah, ini bagus nih ya. Saya ngambil dari isllibrary.com. Nah, ISL ya, library.com. Jadi bagus ini, bagus sekali untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai apa itu simple past tense ya. Baik. Kemudian di sini ada bingo, kemudian verb bingo, free. Ada permainan lagi. Nah, di sini juga kemudian ada bagaimana cara membuat pertanyaannya, questions formations. Saya juga sudah menjelaskan tadi ya, sejauh mana teman-teman bisa mengerjakan pertanyaan ini. Kemudian ada information questions, irregular verb lagi, reviewnya, bagaimana cara mengekspresikan waktu. Nah, oke. That's all ya. That's all about simple past tense. Ternyata sudah ada jawabannya. Nah, jawaban ini tidak akan saya berikan. Nah, ini sudah ada jawabannya nih. Jadi nggak usah dikumpulkan ya, semampunya saja. Nah, ini jawabannya. Ups. Ya, oke ya. Baik. Demikian Mbak pertemuan malam hari ini mengenai simple past tense. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silakan acungkan tangan. Ada pertanyaan sekali lagi sebelum saya akhiri kelasnya? Ya, oke. Kenapa, Mbak Marni? Ada pertanyaan lagi? Came itu artinya dari come, kemari.
datang, sampai, tiba ya. Ya, came itu bentuk dari come, itu datang, tiba. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. I think I have to call it a day. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri kelas bahasa Inggris pertemuan ke-10 malam hari ini. Baik, kelas malam hari ini membahas tentang simple past tense. Nanti jangan lupa kerjakan tugasnya ya untuk lebih mengetahui lagi, memahami lagi mengenai simple past tense. Silakan teman-teman nanti bisa kerjakan semampunya saja. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. I would say Happy New Year 2016. Thank you very much. Okay, goodbye. Thank you. See you next year, 2016 ya. Ya, Happy New Year. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Have a nice weekend. Thank you. Bye-bye.